Covering fire! Deckung geben! Di Perang Dunia edisi manapun, Jerman dan Amerika Serikat adalah musuh bebuyutan yang saling membunuh. Tapi kalian tahu nggak kalau mereka pernah rela bekerja sama demi seekor kuda? Jadi pada April 1945, Perang Dunia II di Eropa tinggal menghitung hari. Di seluruh wilayah, tentara Amerika dan tentara Jerman masih terlibat dalam pertempuran sengit. Tapi di satu desa kecil bernama Hostau di Cekoslovakia, terjadi sebuah insiden yang sangat tidak biasa, di mana tentara Amerika dan tentara Wehrmacht Jerman ditemukan sedang berlindung di parit yang sama. Mereka menembak ke arah yang sama, melawan satu musuh bersama. Alasan mereka mempertaruhkan nyawa di hari-hari terakhir perang adalah untuk satu tujuan spesifik, menyelamatkan ratusan ekor kuda. Ini adalah kisah operasi Cowboy. Untuk memahaminya, kita perlu tahu kuda apa yang mereka selamatkan dan mengapa kuda-kuda itu berada di ambang kepunahan. Kuda-kuda yang menjadi pusat operasi ini bukanlah kuda biasa, melainkan kuda ras Lipizzaner. Mereka adalah kuda yang sangat terlatih dari Spanish Riding School yang terkenal di Wina, Austria. Garis keturunan mereka telah dijaga murni selama lebih dari 400 tahun sejak zaman Kekaisaran Habsburg. Mereka adalah simbol hidup dari sejarah Eropa. Ketika Nazi Jerman menganeksasi Austria pada 1938, kuda-kuda ini menarik perhatian rezim. Nazi terobsesi dengan kemurnian ras, dan mereka melihat Lipizzaner sebagai contoh kuda super Arya. Mereka menyita kuda-kuda itu. Di bawah arahan seorang pejabat Nazi bernama Gustav Rau, kuda-kuda bibit terbaik, indukan, kuda jantan elit, dan anak kuda yang baru lahir dipindahkan dari Wina ke lokasi pemindahan mereka adalah sebuah peternakan militer di Hostov, Cekoslovakia. Selama perang, lokasi ini relatif aman. Namun pada musim semi 1945, peternakan di Hostau tiba-tiba menjadi salah satu tempat paling berbahaya di bumi. Peternakan Hostau kini terjepit di antara dua kekuatan besar. Ancaman pertama datang dari timur. Tentara Merah Soviet hanya berjarak beberapa kilometer dan maju dengan cepat. Staf Jerman di peternakan tahu apa artinya ini. Pasukan Soviet kekurangan logistik dan makanan. Ada preseden yang mengerikan. Ketika Soviet merebut peternakan kuda kerajaan Hungaria, kuda-kuda berharga di sana disita dan dibantai untuk dijadikan ransum bagi tentara yang kelaparan. Ancaman kedua datang dari dalam. Unit-unit Waffen-SS Jerman masih berkeliaran di wilayah itu. Mereka adalah ideolog fanatik, berbeda dengan tentara Wehrmacht atau Angkatan Darat Reguler yang mengelola peternakan. Jika unit SS ini tiba, mereka kemungkinan besar akan mematuhi kebijakan bumi hangus Hitler, yaitu menghancurkan aset berharga apapun agar tidak jatuh ke tangan musuh. Kuda-kuda itu terkepung, terancam oleh Soviet yang mendekat dan disandera oleh elemen Nazi yang fanatik. Orang-orang Jerman yang bertanggung jawab atas peternakan Hostau bukanlah Nazi fanatik. Mereka adalah perwira Wehrmacht, tentara Angkatan Darat Reguler, dan banyak di antara mereka adalah dokter hewan, peternak, dan penunggang kuda aristokrat. Komandan mereka, Kolonel Hubert Rudolfski, lebih peduli pada kuda-kuda itu daripada perang yang jelas-jelas sudah kalah. Mereka tahu satu-satunya harapan mereka adalah menyerah kepada Amerika, bukan Soviet. Mereka memutuskan untuk mengambil risiko yang luar biasa. Ini adalah tindakan pengkhianatan yang bisa membuat mereka dieksekusi oleh SS jika ketahuan. Mereka mengirim seorang perwira intelijen Luftwaffe, Angkatan Udara, bernama Walter Holters, untuk menembus garis pertempuran di bawah bendera putih dan menemukan pasukan Amerika. Setelah perjalanan berbahaya, Holters akhirnya ditangkap oleh patroli dari Regimen Kavaleri Kedua Angkatan Darat Amerika Serikat. Selama interogasi, dia tidak hanya menawarkan untuk menyerah. Dia menceritakan semuanya tentang ratusan kuda ras murni di Hostau, tentang ancaman Soviet yang akan membantai mereka, dan tentang ancaman SS yang siap menghancurkan peternakan. Secara kebetulan, Holters diinterogasi oleh orang yang tepat. Komandan Regimen Kavaleri Kedua adalah Kolonel Charles Reed. Reed adalah seorang cavalryman sejati, seorang penunggang kuda yang ulung. Dia langsung mengerti nilai dari apa yang dijelaskan Holters. Dia tidak hanya melihat aset perang, dia melihat warisan budaya yang tak tergantikan. Tapi, Reed punya masalah besar. Hostau berada 30 mil atau sekitar 50 km di belakang garis musuh. Lebih penting lagi, berdasarkan perjanjian sekutu,
Wilayah itu secara teknis dialokasikan untuk diduduki oleh Uni Soviet. Melancarkan misi ke sana berarti melanggar perintah dan berpotensi memicu insiden diplomatik besar dengan Moskow. Reed tidak bisa mengambil keputusan ini sendirian. Dia perlu izin dari komandan tertingginya. Atasan Kolonel Reed adalah Komandan Angkatan Darat Ketiga AS, Jenderal George S. Patton. Patton adalah salah satu jenderal paling kontroversial, agresif, dan efektif di Angkatan Darat Amerika. Dia juga seorang penunggang kuda kelas dunia yang pernah berkompetisi dalam pentathlon modern di Olimpiade 1912. Dan yang paling penting, Patton sangat membenci dan tidak mempercayai Soviet. Ketika Kolonel Reed menelpon markas besar dan menjelaskan situasinya, ada kuda-kuda berharga, Jerman ingin menyerahkannya kepada Amerika. Tetapi Soviet akan tiba di sana lebih dulu. Dia menemukan audiens yang sempurna. Bagi Patton, ini adalah situasi yang ideal. Dia bisa menyelamatkan kuda-kuda yang dia kagumi, sekaligus mencuri sesuatu yang berharga tepat di depan hidung Soviet. Meskipun ada risiko politik yang sangat besar, perintah Patton kepada Kolonel Reed sangat singkat, jelas. Ambil mereka dan lakukan dengan cepat. Dengan restu tidak resmi dari Patton, Kolonel Reed segera membentuk tim khusus dan operasi Cowboy pun resmi dimulai. Tim khusus yang dibentuk Kolonel Reed dikenal sebagai Satuan Tugas Andrews, dipimpin oleh Mayor Robert Andrews. Pasukan ini kecil dan cepat, terdiri dari sekitar 325 orang, beberapa tank ringan M24 Chevy, mobil lapis baja M8, dan jeep. Mereka mulai bergerak menembus wilayah musuh. Ini adalah pemandangan yang aneh. Tentara Wehrmacht Jerman di sepanjang rute telah diperintahkan oleh Komando Hostau untuk tidak menembak. Pasukan Amerika Serikat melaju melewati pos-pos pemeriksaan Jerman yang menyerah, kadang melambaikan tangan pada tentara musuh yang tampak kebingungan. Ketika mereka tiba di peternakan Hostau, Kolonel Rudolphi, komandan Jerman, secara resmi menyerah kepada Kolonel Reed. Untuk sesaat, semua orang merasa lega. Kelegaan itu segera berubah menjadi kepanikan logistik. Reed mengira dia akan menyelamatkan sekitar 300 kuda Lipizzaner. Ternyata jumlah total kuda di peternakan itu lebih dari 1.200 ekor, termasuk kuda Arab murni, kuda pacu thoroughbred, dan kuda-kuda lain dari seluruh Eropa. Selain itu, mereka juga menemukan tawanan perang sekutu yang selama ini digunakan sebagai pekerja di peternakan. Banyak kuda betina yang sedang hamil atau baru saja melahirkan. Mereka tidak punya waktu untuk merencanakan evakuasi sebesar ini. Saat mereka sedang pusing memikirkan cara memindahkan ribuan hewan ini, suara tembakan meletus dari hutan di sekitar peternakan. Itu bukan Soviet. Itu adalah unit Waffen SS. Sebuah unit patroli SS yang fanatik rupanya melihat apa yang terjadi. Tentara Amerika di peternakan Jerman, bendera Amerika berkibar, dan menganggap itu sebagai pengkhianatan tingkat tinggi. Mereka melancarkan serangan terkoordinasi untuk merebut kembali peternakan atau membunuh semua yang ada di dalamnya. Tentara Amerika, tentara Jerman yang menyerah, dan kuda-kuda itu. Dan disinilah momen paling luar biasa dari perang terjadi. Tentara GI Amerika segera melompat ke parit dan posisi bertahan. Di samping mereka, tentara Wehrmacht Jerman yang baru saja menyerah beberapa menit sebelumnya ikut mengangkat senjata. Musuh bebuyatan kini menjadi kawan seperjuangan. I need covering fire. Mereka mengangkat senjata ke arah yang sama, berjuang bahu-membahu melawan Waffen SS. Pertempuran itu singkat namun sengit. Tank-tank Amerika membalas tembakan, tentara Jerman yang tahu tata letak medan di sana, meneriakkan posisi-posisi SS kepada Amerika. Dalam baku tembak itu, 2 tentara Amerika tewas, prajurit Raymond Mans dan teknisi Owen Sutton. Mereka tewas di hari-hari terakhir perang di Eropa, berjuang bersama musuh mereka untuk menyelamatkan kuda-kuda. Serangan SS akhirnya berhasil dipukul mundur, tetapi sekarang waktu mereka benar-benar habis. Kolonel Reed menyadari dia tidak bisa memindahkan 1.200 kuda dengan truk. Dia hanya punya sedikit sekali transportasi. Dia membutuhkan setiap orang yang bisa menunggangi kuda untuk menggiring mereka. Dia membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai Legiun Asing Dadakan. Dia merekrut tentaranya sendiri, banyak di antara mereka adalah orang kota yang belum pernah menunggangi kuda seumur hidup mereka. Dia juga merekrut tentara Wehrmacht Jerman, serta tawanan perang sekutu, termasuk beberapa orang Polandia, Ceko dan Selandia Baru yang baru saja mereka bebaskan. Mereka mengumpulkan semua kuda yang bisa berjalan. Kuda-kuda betina yang sedang hamil tua dan anak-anak kuda yang baru lahir dinaikkan ke beberapa truk yang berhasil mereka kumpulkan.
Pemandangan berikutnya adalah salah satu yang paling aneh dalam perang. Sebuah kolom besar ternak yang berantakan membentang berkilo-kilometer di jalanan Cekoslovakia. Tentara Amerika dengan jeep dan mobil lapis baja bertindak sebagai koboi modern menjaga barisan kuda dari samping. Tentara Jerman yang menyerah, menunggangi kuda tanpa selak, membantu memimpin jalan. Mereka menggiring kawanan besar ini sejauh 35 mil atau sekitar 56 km kembali melintasi perbatasan menuju wilayah aman yang dikuasai Amerika. Mereka berhasil. Tepat pada waktunya. Hanya 12 jam setelah kuda terakhir meninggalkan peternakan Hostau, tank-tank pertama tentara merah Soviet tiba di fasilitas itu. Mereka hanya menemukan kandang-kandang yang kosong. Lebih dari 1.200 kuda diselamatkan. Jenderal Patton secara pribadi datang untuk melihat kuda-kuda itu beberapa hari kemudian. Dilaporkan, beliau sangat gembira dengan apa yang telah dicapai anak buahnya. Sebuah misi yang berani dan sukses secara logistik. Setelah perang, kuda-kuda itu ditempatkan di bawah perlindungan tentara darat Amerika. Setelah melalui negosiasi diplomatik yang panjang, kuda-kuda Lipisaner tersebut akhirnya dikembalikan dengan selamat ke Austria pada tahun 1955. Pengembalian ini memungkinkan Spanish Riding School di Wina untuk membangun kembali program mereka dan melanjutkan tradisi 400 tahun yang hampir punah. Operasi Cowboy tetap menjadi salah satu episode paling unik dalam Perang Dunia Kedua. Ini adalah salah satu dari 2 insiden yang tercatat di mana tentara Amerika dan tentara reguler Jerman secara aktif bertempur bahu-membahu. Yang lainnya adalah pertempuran Kastil Iter, yang terjadi beberapa hari kemudian. Kisah ini adalah pengingat yang aneh bahwa bahkan di tengah konflik paling brutal dalam sejarah manusia, kadang-kadang tujuan bersama, dalam hal ini menyelamatkan warisan budaya, dapat menciptakan aliansi yang paling tidak terduga. 2 tentara Amerika, prajurit Raymond Mans dan teknisi Owen Sutton, tewas dalam misi ini. Mereka tewas di hari-hari terakhir perang di Eropa, berjuang bersama musuh mereka untuk memastikan bahwa kuda-kuda Lipisaner dapat terus tampil hingga hari ini. Operasi Cowboy adalah salah satu catatan kaki sejarah yang luar biasa yang sering terlupakan. Kalau kamu merasa kisah ini pantas untuk diingat, tunjukkan dukungan kamu untuk channel Kopral Gondrong dengan menekan tombol like. Membagikan video ini kepada teman kamu juga akan sangat membantu kami menyebarkan lebih banyak lagi kisah-kisah sejarah unik seperti ini. Terima kasih telah menonton.